Welcome back to Jane's Review. Kali ini kita bakal review laptop Sultan yang harganya itu sampai 50 juta, guys. Nani? Yes, beneran. Kalian nggak salah dengar. Dengan 50 juta, kita itu bisa DP rumah, beli motor, makan di tempat mewah, beli barang branded. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa laptop ini bisa semahal itu? Ya kan? Tenang, bukan karena laptopnya itu isi emas, tapi karena sudah menggunakan komponen-komponen dari generasi terbaru. Jadi jelas, laptop ini bukan untuk kaum menang-mending, tetapi buat kalian yang mau main game dengan settingan rata kanan, tanpa kompromi. Ya, nah penasaran kira-kira seperti apa komponen yang ada di dalamnya? Let's check it out! Asus ROG Strix G16 edisi tahun 2025. Bagian otaknya ditenagai oleh prosesor Intel dari Core Ultra 9 seri 275HX. Isinya buas banget, 24 core terdiri dari 16 efficient core dan 8 performance core, 24 thread dengan maksimum turbo frekuensi di angka 5,4 GHz. Jadi, untuk urusan gaming berat, editing, multitasking, semua bisa jalan mulus tanpa ada hambatan yang berarti. Menariknya, meskipun performanya itu segila itu, tetapi base powernya itu cuma 55 watt. Bayangin deh teman-teman, laptop dengan prosesor Core Ultra 9. Bahkan maksimum TDP-nya itu cuma 80 watt. Dan ingat, karena dia menggunakan prosesor Core Ultra, jadi laptop ini sudah dibekali dengan Intel AI Boost NPU dengan performa up to 13 TOPS. Jadi, laptop ini juga sudah siap untuk aplikasi dan workload berbasis AI. Urusan RAM gimana? RAM-nya nggak perlu khawatir karena udah dilengkapi dengan 32 2x16 DDR5 5600. Jadi sistemnya itu dual channel yang mana kalian bisa upgrade up to 64 GB. Dan untuk storage-nya di sini Asus memberikan kalian storage dengan kapasitas 2 TB. Kurang? Nggak perlu khawatir. Kenapa? Karena laptop ini ada 2 ekstra slot lagi tambahan SSD. Ya, urusan kecepatan SSD yang diberikan oleh Asus itu sudah di Gen 4. Jadi Gen 4 PCIe 4. Ini udah kenceng banget. Rata-rata speednya di angka sekitar 6000 sampai dengan 7000 untuk read-nya. Ya, di sektor grafis, Asus kasih Nvidia GeForce RTX 5070 Ti dengan VRAM 12GB GDDR7 192-bit. GPU ini sudah support di LSS 4 dan multi-frame generation. Untuk maksimum TGP-nya ada di angka 170 watt. Artinya, semua game AAA bisa dijalankan dengan kualitas tinggi, ya, tanpa kompromi. Dan frame rate-nya pun tetap stabil. Biar lebih optimal lagi, di sini Asus juga memberikan fitur Nvidia Advanced Optimus. Jadi, laptop ini bisa kita switch mulai dari Windows Mode, Eco Mode, Optimize Mode, dan Ultimate Mode, serta kita juga bisa setting manual, ya, jadi ada fitur manual mode. Ini bikin kita kalau lagi santai bisa tetap hemat daya, tapi kalau misalkan kita mau gaming, butuh performa ekstra, kita bisa switch ke mode yang lebih baik. Nah, kalau misalkan kalian ngerasa RTX 5070 kurang, nggak perlu khawatir, karena Asus juga menyediakan laptop dengan GPU RTX 5080. Ya, kalau ngomongin soal konektivitas, ROG Strix G16 ini sudah future-proof. Asus ngasih teknologi terbaru yaitu Wi-Fi 7, di mana kecepatannya itu adalah 2,4 kali lebih kencang dibandingkan Wi-Fi 6. Coba kita bayangin, misalkan kita mau download game, katakan Call of Duty, ya, itu mungkin kisaran sekitar 120 GB gitu. Kalau kita pakai Wi-Fi, lama banget nunggunya. Mungkin bisa setengah hari gitu ya. Tapi bayangin dengan Wi-Fi 7, itu kayak fast travel gitu. Kita cepet banget gitu bisa download game ini, ya. Nah, selain itu, laptop ini juga sudah dibekali dengan Bluetooth 5.4. Sehingga kalau kita mau sambungin headset, mouse, atau device lainnya, koneksinya itu stabil dan nggak gampang putus. Oke kok, kalau gitu gimana soal baterai? Nah, ini yang juga ditunggu-tunggu. Kenapa? Karena laptop gaming Asus ROG Strix ini udah dibekali dengan baterai kapasitas 90 Wh. Ya, ini gede banget sih buat untuk ukuran laptop gaming. Dan plusnya lagi, laptop ini juga sudah support rapid Type-C charging sampai 100 watt. Jadi kalau misalkan kita lagi di luar rumah, kita tinggal colok aja Type-C-nya, baterai langsung terisi cepat. Oh,
Koko baru inget, jadi di paket penjualannya itu sebenarnya kalian dapat 2 adaptor. Jadi ada adaptor utama dengan dia itu kemampuannya sampai 280 watt ya. Dan yang adaptor kedua itu adalah dengan menggunakan Type-C 100 watt. Jadi praktis banget, kalian bisa bawa salah satu. Tapi rekomendasi Koko tetap bawa yang adaptor utama yang 280 watt ini ya. Jadi dengan adanya 2 adaptor ini nih, nggak ada lagi tuh alasan kayak, bro, gaming yuk, sorry bro, laptop gua lowbat. Nggak bisa, nggak ada lagi alasan seperti itu, ya. Dari luar, desain ROG Strix G16 2025 ini jelas beda dibandingkan pendahulunya ya. Terinspirasi dari mobil balap yang ramping aerodinamis, ngebuat laptop ini tuh juga mengadaptasi dari mobil balap itu. Kalau kita perhatiin di bagian sisi-sisi laptopnya itu dibuat melengkung. Bodinya itu pakai bahan polikarbonat yang kuat tapi tetap ringan. Untuk laptopnya menggunakan form factor clamshell, jadi ringkas dan gampang untuk dibawa kemana-mana. Di bagian cover atas kita melihat ada logo ROG yang cukup besar dengan garis diagonal yang bikin laptop ini terasa banget gaming vibes-nya. Kalau kalian ngerasa belum cukup, nggak perlu khawatir. Kenapa? Karena Asus di sini memberikan light bar RGB di bagian bawah laptop. Plus, keyboard RGB dengan 8 mode lighting yang bisa kalian setel mulai dari rainbow sampai starry night. Ya, jadi kalian tinggal pilih aja tuh sesuai dengan moodnya kalian. Nah, bicara soal berat nih, ini yang juga ditunggu-tunggu, ya kan? Laptop ini memiliki berat 2,5 kilo dengan ditambah chargernya yang 280 watt atau adapter utamanya itu seberat 600 gram. Ya, total mungkin sekitar 3,1 sampai 3,2 lah ya. Artinya, beli laptop ini tuh bukan cuma dapat performa gaming, tapi kita juga bisa stretching dulu sebelum push rank seharian, ya kan? Nah, kalau soal layar gimana tuh? Menurut Koko, ini adalah salah satu nilai jual utama dari laptop Asus ROG Strix G16 ini. Kenapa enggak? Laptop ini pakai Nebula Display dengan resolusi 2.5K, tepatnya 2560 x 1600 pixel dengan panel 16:10. Jadi, layarnya lebih luas, lebih enak, cocok buat multitasking ataupun gaming. Refresh rate-nya ada di angka 240 Hz dengan response time di angka 3 millisecond. Artinya pengalaman gaming kita itu bakal mulus, minim patah-patah. Layarnya juga terang banget. Support brightness-nya itu up to 500 nits dengan cakupan warna 100% DCI P3. Jadi nggak cuma gamers yang dimanjain, tapi juga konten kreator, desainer, sampai editor video yang butuh akurasi warna yang tajam. Apalagi Asus di sini juga udah kalibrasiin warna layarnya itu sesuai dengan standar Pantone. Ya, jadi bener-bener udah aman banget lah untuk kalian para editor dan konten kreator, ya. Yang menarik, Asus di sini memberikan lapisan film ACR atau Ambient Contrast Ratio. Fungsi dari lapisan film ini adalah untuk mengurangi pantulan cahaya sehingga membuat warna itu menjadi lebih hidup, kontrasnya menjadi lebih menyala dan jelas kalau lihat dari sudut manapun, baik dari depan ataupun dari sisi samping. Dan untuk kesehatan mata, layar ini sudah bersertifikasi TUF Friendly. Jadi ada blue light filter bawaan supaya mata kita itu nggak mudah lelah meskipun kita pakai laptop ini berjam-jam. Ya. Nah, untuk keyboardnya, Asus ngasih layout yang sedikit lain dibandingkan laptop 16 inci pada umumnya. Biasanya kita akan ketemu numpad di bagian sisi sebelah kanan, tapi ini enggak. Jadi bikin arrow pad-nya itu lebih besar, bikin kita lebih nyaman gitu ya, dipakai buat ngetik ataupun main game. Ya, terasa aneh, tapi lama-lama akan terbiasa kok. Terus juga di bagian sisi kiri atas ada 5 tombol hotkey yang bisa kalian atur secara manual di Asus Armory Crate. Tapi kalau kalian nggak mau atur juga nggak apa-apa kok, ya. Jadi hotkey yang pertama itu ada M1. M1 itu untuk volume down, M2 untuk volume up, M3 itu untuk mic, M4 untuk switch mode dari silent performance ke turbo, dan M5 untuk open Armory Crate. Nah, Asus juga kasih teknologi overstroke, bikin tombol itu lebih responsif. Cocok banget buat gaming, dan yang lebih keren lagi, desain beberapa tombol seperti Q, W, E, R, A, S, D, F, dan spasi itu punya desain yang berbeda supaya ngasih tahu, nih loh, tombol yang harus kalian pencet nih ya buat para gamers gitu. Nah, untuk lighting, keyboard ini juga udah dilengkapi dengan perki RGB dengan 3 tingkat brightness.
ya. Dan jangan lupa ada satu yang agak catchy nih, kalau kita perhatiin di laptopnya itu touchpad-nya itu sangat besar. Untuk ukurannya di angka 15 kali 9,9 cm dan Asus klaim ukurannya itu 36% lebih besar dibandingkan generasi sebelumnya. Ya wajar sih ya, ini emang besar banget gitu. Jadi laptop ini bukan enak buat gaming, tapi juga enak kalau misalkan dipakai untuk nyantai sambil chill gitu, untuk browsing-browsing itu udah oke. Ya, soal port kalian nggak perlu khawatir, di bagian sisi kanan itu ada dua USB A 3.2 generasi 2 yang support kecepatannya itu up to 10 GB per second. Dan lanjut ke bagian sisi kiri itu lebih lengkap lagi. Ada audio jack, 2 port Thunderbolt 5 ya dengan USB Type-C, satu lagi USB A 3.2 Gen 2, satu port HDMI 2.1, kemudian ada port Ethernet 2.5G, dan tentunya ada port power. Jadi kalau untuk urusan konektivitas, laptop ini tuh udah lengkap banget deh, bener-bener future proof ya. Nah, kalau soal kamera gimana nih? Ngomongin soal kamera, laptop ini udah dibekali dengan kamera Full HD dengan resolusi 1080 pixel di 30 fps dengan refresh rate 60 Hz. Hasil gambarnya itu tetap jernih dan smooth. Nah, kira-kira ini adalah hasil tes untuk pengujian kameranya. Halo semuanya, jadi ini adalah hasil perekaman dengan menggunakan Asus ROG Strix G16 edisi 2025. Menurut teman-teman gimana nih? Nah, ini untuk hasil pengetesannya, kita melakukan pengujian dengan kamera 1080 dengan 30 fps. Yang lebih keren lagi, kameranya juga udah mendukung Windows Hello dengan face recognition. Jadi kita tinggal tatap laptopnya aja, langsung kebuka. Nggak perlu ribet lagi tuh masukin password, masukin PIN. Udah bukan masanya lah. Ini bener-bener bikin kita itu simple dan tetap secure. Audionya juga bukan yang kaleng-kaleng. Asus ROG Strix G16 ini udah dilengkapi dengan dual speaker Dolby Atmos yang bikin pengalaman gaming itu menjadi lebih imersif. Seolah-olah kamu itu ada di bagian dalam game. Dan kalau misalkan kalian mau chill sambil nonton Netflix, itu bikin kalian itu berasa lagi di dalam bioskop mini. Buat musik juga nggak kalah mantep, karena udah support high-res audio. Jadi detail suara yang kamu dengar sama persis kayak aslinya waktu direkam di studio. Dan yang paling penting, ada fitur two-way AI noise cancellation. Jadi suara berisik di sekitar kamu, terutama nih ya, kalau laptop gaming tuh problemnya pasti di fan, itu bisa ke filter. Nah, bikin komunikasi kita selama gaming atau pada saat meeting itu bisa tetap jernih ya. Supaya kalian kebayang nih hasil tes suaranya kayak apa, ayo kita tes. Oke, itu tadi adalah hasil pengetesannya. Intinya adalah kalau kalian mau pakai buat gaming, meeting, ataupun chilling gitu ya, itu semuanya udah aman banget, clear, nggak ada masalah ya. Nah, problem berikutnya itu kalau misalkan kita beli laptop gaming itu pasti masalahnya itu adalah di pembuangan udaranya. Ya, kita sering ngerasa nih pas lagi main game, panas banget nih ya kan, melepuh itu tangan. Nggak melepuh juga sih, cuma berasa panas banget. Kenapa? Itu karena udara buangan dari laptop. Nah, di Asus ROG Strix G16 ini, kita nggak perlu khawatir. Kenapa? Karena seluruh udara panasnya itu dibuang ke bagian belakang engsel. Ya, untuk airflow-nya itu mulai dari bagian sisi samping dan bagian bawah. Dan juga airflow-nya itu dari bagian sisi atas keyboard. Sehingga kalian nggak perlu khawatir lagi tuh untuk ngerasain rasa panas di bagian sisi keyboard, ya kan? Seringkali ada tuh yang kalau misalkan lagi main game, bagian keyboard juga panas banget. Nah, itu kalian udah nggak akan ngerasain itu lagi tuh, teman-teman. Ya, untuk pendinginannya ini benar-benar gila sih menurut Koko. Kenapa? Karena Asus ROG Strix ini dilengkapi dengan full vapor chamber, ya, kemudian dilengkapi dengan 3 buah kipas atau kita sebutnya 3 fan technology. Dan yang paling penting itu Asus memberikan semacam fitur tambahan, itu adalah fitur Liquid Metal Conductonate Extreme ya, yang mana fitur Liquid Metal Conductonate Extreme ini cuma bisa ditemukan di laptop seri RTX 5070 Ti dan RTX 5080. Ya, sebenarnya simpelnya fitur liquid metal ini tuh ibarat kata kayak pasta lah ya, pasta pendingin untuk GPU-nya itu supaya lebih adem ketika harus dipakai untuk performa gaming
rata kanan. Nah, ini cocok nih makanya buat kalian yang mau main game AAA tanpa kompromi gitu kan. Hasilnya, mode turbo itu bisa lebih senyap dari yang generasi sebelumnya, ya. Nah, soal harga nih yang bikin deg-degan ini ya. Seperti yang tadi Koko bilang di awal, versi RTX 5070 Ti ini dibanderol di harga 50-52 juta, ya. Tapi kalau kalian pengen lebih brutal lagi mainnya, kalian bisa pakai laptop Asus ROG Strix yang menggunakan RTX 5080 dibanderol di harga 60-62 juta. Jadi ini hati-hati guys, ya, harga segini bukan cuma FPS doang nih yang bisa ngedrop, tapi isi dompet juga bisa ngedrop ngelihatnya ya. Nah, selain laptopnya sendiri, ROG Strix G16 ini juga udah dilengkapi dengan ROG Backpack dan free gaming mouse dari ROG. Ya, jadi kalau misalkan kalian beli di online, itu mungkin kalian ada nanti ditawarin ada yang bundle dan non-bundle. Ya, kalau bundle artinya kalian beli lagi satu tambahan. Ya, tapi tergantung sih ya. Tergantung beda-beda toko gitu. Tapi kalau misalkan kalian ditawarin ada bundle dan non-bundle, kalian beli non-bundle aja gitu. Karena dari ROG-nya itu sebenarnya udah dapet mouse bawaan. Kalau kalian beli bundle lagi ya, jadinya ntar kalian pakai dua mouse gitu. Ya, salah satu nggak kepake, sayang aja sih. Ya. Asus juga kasih free akses PC Game Pass 3 bulan. Ya, jadi kalian bisa langsung cobain ratusan game AAA di hari pertama. Gokil nggak tuh? Nah, soal garansi, tenang aja. Ada 2 tahun garansi global yang bisa kalian klaim di seluruh dunia dimanapun kalian berada. Plus, Asus kasih 1 tahun VIP Perfect Warranty. Khusus di Indonesia tapi ya, jadi kalian hanya bisa klaim ini di Indonesia. Yang bisa mengcover bahkan sampai ke human error. Misalkan kalian ketumpahan kopi atau nggak laptopnya tiba-tiba jatuh. Nah, itu bisa kalian klaim tapi cuma 1 kali. Ya, ingat cuma 1 kali. Hati-hati. Jadi intinya beli laptop ini tuh bukan cuma dapet mesin game yang gahar, tapi kita juga udah paket lengkap deh rasanya. Mulai dari aksesoris, game, sampai garansi ekstra yang bikin kita itu berasa aman dan nyaman. Kesimpulannya, ROG Strix G16 2025 ini jelas bukan laptop untuk kaum mendang-mending. Dari prosesornya aja udah pakai Core Ultra 9 275HX, RAM-nya 32GB DDR5, SSD-nya 2TB, GPU-nya RTX 5070 Ti, lengkap dengan layar Nebula Display dengan refresh rate 240Hz, dengan refresh rate 3ms, sampai cooling yang brutal banget dengan vapor chamber dan 3-fan technology. Bener-bener semuanya udah on. Kurang, kalian juga dapat bonus aksesoris, garansi, fitur AI, Wi-Fi, sampai yang semuanya tuh udah future proof banget. Ya, nggak heran sih kenapa harganya itu 50 jutaan. Jadi targetnya tuh udah jelas, yaitu untuk kalian para gamer yang bukan lagi bicara soal budget, ya, tapi butuh performa tinggi yang bisa ngelibas semua game AAA dengan settingan rata kanan, atau buat kalian para editor, content creator yang butuh performa super untuk kebutuhan kalian. Jadi kalau budget bukan masalah, gua rasa ya Koko saranin mendingan kalian belilah ROG Strix G16 ini ya, karena udah paling lengkap, paling powerful, paling stylish di tahun 2025 ini. So, menurut kalian worth it nggak sih sebenarnya beli laptop seharga 50 juta ini, yang kalian bisa beli motor, makan di tempat mewah, beli barang branded, bahkan bisa sampai DP rumah? Ya, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe YouTube channel ini supaya kalian nggak ketinggalan
video-video Koko selanjutnya. So, this is it. See you on the next video. Bye-bye.